Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di ngobrolin tentang masa depan. Baik teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Kangen nggak sama kita? Mungkin kalau sama dia mungkin sering lewat ya. Sama Kak Eli mungkin sering ngelihat, sering nonton. Sama gue kan, gue memang unlimited, jadi nggak bisa setiap hari bisa ngonten. Ya jadwal kita banyak ya, nggak ya? Nggak. Teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita akan sharing, kita akan belajar lagi tentang sebuah clue, sebuah topik yang ini mungkin kita semua sering mengalami. Apa itu? Ya, tentang lingkungan toksik. Kita akan ngobrol lagi dengan Kak Eli Supriyadi. Dan gimana kabarnya Kak Eli? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu semangat, Kak. Wajahnya tuh beda sekarang ya. Wajah kita emang sudah beda. Nggak ya? Teman-teman semua, berbicara tentang lingkungan toksik, mungkin teman-teman sedang mengalami atau pernah mengalami atau akan mengalami. Kan kita nggak tahu ya. Karena mungkin di tempat kerja atau mungkin teman-teman di perkuliahan atau mungkin dalam lingkungan skup keluarga, iya teman-teman merasakan lingkungan itu lingkungan yang kurang sehat. Yuk kita langsung bahas dengan Kak Eli Supriyadi. Oke, Kak Eli, berbicara tentang lingkungan toksik, kenapa sih kok ada gitu ya yang namanya lingkungan toksik atau lingkungan yang tidak sehat? Oke. Nah, jadi Kak Nurholik, berbicara lingkungan itu kan banyak ya. Kalau kita udah bekerja, lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, lingkungan di rumah. Kalau kita mahasiswa, lingkungan di kampus dan segala macamnya. Dan berbicara tentang lingkungan toksik atau lingkungan yang nggak sehat, itu memang ada gitu. Sederhana sebenarnya clue-nya. Lingkungan yang nggak sehat itu lingkungan yang membuat kita nggak bertumbuh jauh lebih baik. Oke. Itu aja clue-nya sebenarnya. Kalau di sebuah lingkungan, di tempat kerja, ataupun di kampus, ataupun di keluarga, yang membuat kita itu nggak jauh lebih baik dari sekarang, maka kemungkinan besar itulah lingkungan toksik. Oke. Teman-teman masih sedang mengalami apa itu lingkungan toksik. Nah, by the way Kak Eli, kan dulu itu kita kayaknya pernah sharing ya tentang self management atau manajemen diri. Kan kata Kak Eli dulu itu kan mengatakan bahwasanya iya tergantung kita gitu kan. Lingkungan itu baik atau enggak tergantung kita. Tapi kok bisa gitu ya? Kok bisa ada lingkungan toksik? Apakah itu memang didesain gitu ya? Didesain dari diri kita sendiri karena mungkin apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, dan itu membuat lingkungan kita menjadi toksik. Nah, pertanyaannya gini Kak ini. Apakah lingkungan toksik itu memang didesain, dibuat sendiri, atau memang ya itu memang sudah jadi sunatullahnya gitu ya? Sudah memang apa ya? Jalannya seperti itu dalam lingkungan kerja seperti itu Kak Eli. Nah, maka gini yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya berbicara lingkungan toksik itu toksik atau enggaknya tergantung dengan goals hidup kita. Nah, kan. Itu balik lagi ke goals kita sebenarnya. Hingga akhirnya kemudian kita bisa memprioritaskan skala prioritas. Akhirnya lingkungan itu jadi toksik karena nggak sesuai dengan goalsnya. Ya akhirnya kalau ibaratkan jalan tuh jalannya nggak kemana-mana Kak. Hari-harinya cuman kalau bekerja yang cuma melakukan rutinitas. Kalau ke kampus yang mahasiswa ya hanya sekedar kuliah, tidak memiliki dampak. Nah itu yang kemudian akhirnya membuat lingkungan itu menjadi tidak sehat. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan goals kita. Maka apa ya, untuk kita bisa ngelihat ya sederhananya adalah balik lagi ke goals kita. Ke goals kita kerja itu apa, goals kemudian kita bergaul dengan teman itu apa. Ya akhirnya ketika itu nggak sesuai dengan goals kita, maka kemungkinan besar itu lingkungannya nggak sehat. Oke, nah sekarang pertanyaan gini Kak. Kalau kita nanya gimana keluarnya ya tinggal resign aja ya. Pertanyaannya kita ubah deh. Jangan sampai bilang resign gitu. Bahasanya gimana caranya walaupun kita di lingkungan itu Kak Eli, tapi kita tetap bisa bertumbuh. Nah, itu gimana caranya Kak Eli? Yang pertama, kita tentu perlu meningkatkan kapasitas diri kita. Bagaimana cara meningkatkannya? Dan kita tadi ya, bukan resign, tapi kita mau resign tapi kayaknya kita belum ada yang pas gitu ya untuk gantinya. Nah, biasanya gitu. Kalau udah ada gantinya pas dia akan resign Kak. Mau resign tapi bingung. Dapurnya nggak ngebul nanti. Itu kan. Karena belum ada itu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa tetap bertahan di lingkungan yang mungkin dalam tanda kutip toksik menurut kita bisa bertahan di situ, tapi kita juga bisa meningkatkan kapasitas diri kita.